Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meliana Handayani, SKMMK. Yang terhormat Bapak Iwan Rahman, SKMMK, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan ilmiah. Ada quotes menarik dari Nelson Mandela yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah senjata yang paling tajam, dikarenakan pendidikan dapat mengubah dunia. Perkenalkan, saya Andino Hidayah Sri Ramadhani dengan NIM 220304500030. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Persepsi Kebermanfaatan dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Mobile JKN, Pendekatan Teknologi Extension Model. Adapun hal yang melatar belakangi saya mengambil judul ini dikarenakan transformasi digital adalah suatu hal yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dalam organisasi, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Peran teknologi informasi adalah meningkatkan komunikasi, akses informasi, dan layanan kesehatan, serta berkontribusi terhadap efisiensi dan transparansi. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang memberikan jaminan kesehatan menghadapi tantangan dalam keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Adapun inovasi yang telah dikembangkan dan dibuat oleh BPJS Kesehatan adalah membuat yang namanya aplikasi mobile JKN. Walaupun inovasi aplikasi mobile JKN telah dibuat, namun masih banyak masyarakat tidak memanfaatkan aplikasi ini. Salah satunya di Kota Makassar. Hal ini disebabkan karena masih terdapat pengguna yang merasa prosedur dari mobile JKN tergolong tidak mudah, dan pengguna masih ragu akan proteksi dan kerahasiaan data yang mereka simpan pada aplikasi ini. Pengguna juga merasa bahwa informasi dalam aplikasi mobile JKN ini kurang update atau tidak selalu diperbarui. Bahasa yang digunakan dalam JKN Mobile tidak mudah untuk dipahami oleh seluruh golongan masyarakat, serta masih terdapat pengguna yang merasa bahwa layanan pengaduan keluhan pada JKN Mobile kurang baik. Untuk itu, saya ingin meneliti lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi mobile JKN, di mana penelitian ini mengaitkan kemudahan penggunaan aplikasi dengan minat menggunakan melalui pendekatan teknologi extension model. Fokus penelitian ini dilakukan di ruang tunggu Rumah Sakit Tajudin Khalid. Adapun penelitian terdahulu yang sama-sama telah mengangkat judul ini, yang pertama dari Narmansyah dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi JKN Mobile di Kota Makassar. Nah, pada penelitian ini didapatkan bahwa data dari Disduka Capil pada tahun 2021 menunjukkan bahwa ada 1.420.183 peserta yang terdaftar sebagai pengguna BPJS Kesehatan. Namun, hanya 245.341 peserta yang menggunakan aplikasi JKN Mobile, yang berarti bahwa pengguna BPJS Kesehatan di Kota Makassar banyak yang tidak memanfaatkan aplikasi ini. Selanjutnya, penelitian dari Rian Aldi Prasetyo dan Safwan pada tahun 2022 yang berjudul Efektivitas Penggunaan Aplikasi Mobile JKN dalam Mengurangi Antrian. Nah, pada penelitian ini didapatkan bahwa banyaknya kendala yang dialami oleh masyarakat ketika ingin menggunakan aplikasi mobile JKN. Salah satunya adalah mereka terkendala dalam akses jaringan. Selanjutnya ada penelitian ketiga yang telah dilakukan oleh Hakim dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul Analisis Efektivitas Penggunaan Aplikasi Mobile JKN sebagai bagian pelayanan publik pada BPJS Kesehatan di Kota Bekasi. Nah, pada penelitian ini ditemukan bahwa 76% peserta tidak langsung menggunakan aplikasi mobile JKN, di mana 76% peserta di Kota Bekasi ini hanya langsung mengadukan keluhan di kantor BPJS Kesehatan, dan sebanyak 7% yang menggunakan BPJS Kesehatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya mengangkat utama-utamanya, apakah terdapat hubungan persepsi kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan terhadap minat menggunakan aplikasi mobile JKN, pendekatan teknologi extension model. Adapun tujuan penelitian dari proposal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum, yakni untuk mengetahui hubungan persepsi kemudahan dan persepsi kebermanfaatan penggunaan terhadap minat penggunaan mobile JKN di Rumah Sakit Tajudin Khalid dan keterkaitannya dengan pendekatan teknologi extension model. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, untuk mengukur tingkat signifikansi pengaruh variabel persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan terhadap minat penggunaan teknologi. Yang kedua, untuk menguji relevansi pendekatan teknologi extension model dalam konteks implementasi aplikasi mobile JKN di rumah sakit. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kebermanfaatan teknologi.
Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoris, di mana penelitian ini berkontribusi pada teknologi extended model dengan mengeksplorasi penerimaan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, manfaat praktis, di mana penelitian ini memberikan kontribusi praktis untuk acuan strategis bagi manajemen rumah sakit dalam mengoptimalkan desain dan aksesibilitas aplikasi. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai referensi bagi pengambil kebijakan kesehatan dalam merancang sistem teknologi ke depannya. Adapun kajian teori dari penelitian ini ada 6. Yang pertama, persepsi, di mana menurut Irawati dan Satria pada tahun 2020 bahwa persepsi adalah proses penerimaan dan interpretasi informasi melalui panca indera. Persepsi dibagi menjadi 3. Ada yang namanya kognitif, afektif, dan konatif. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Menurut Permata dan kawan-kawan pada tahun 2023, kemudahan penggunaan adalah keyakinan pengguna bahwa teknologi dapat digunakan tanpa banyak usaha. Selanjutnya ada minat pemanfaatan. Menurut Ulfa dan Arifudin pada tahun 2022, bahwa minat pemanfaatan adalah proses konsentrasi dan keterikatan pada suatu teknologi. Selanjutnya terkait aplikasi mobile JKN, di mana menurut Sayuda dan Suryarini pada tahun 2020 bahwa aplikasi mobile JKN adalah transformasi digital dari layanan BPJS Kesehatan. Selanjutnya kajian teori tentang model penerimaan teknologi, di mana menurut Mustafa dan kawan-kawan pada tahun 2021 bahwa fokus pada 2 konsep utama, yakni persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Adapun hubungan antara variabel, di mana pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul dan kawan-kawan pada tahun 2020 bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan. Adapun kerangka teori yang saya masukkan dalam proposal penelitian saya yang bersumber dari kerangka teori teknologi extension model dari Davis pada tahun 1989. Di mana teori teknologi extension model ini memiliki 2 konstruk utama. Yang pertama, persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan. Di mana persepsi kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan ini mempengaruhi minat penggunaan. Jadi, minat penggunaan dari teori teknologi extension model ini mempengaruhi penggunaan aplikasi mobile JKN. Adapun dari penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, di mana jenis penelitian ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan objek atau subjek yang diteliti dengan cara yang tepat. Desain penelitian yang digunakan adalah desain proteksional. Desain penelitian ini dipilih dikarenakan memungkinkan saya untuk mengumpulkan data dari responden pada satu titik waktu. Waktu penelitian ini kurang lebih 2 bulan, dan tempat penelitian di Rumah Sakit Tajudin Halim Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta JKN yang telah mengunduh aplikasi model JKN di Rumah Sakit Tajudin Halim. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Adapun teknik pengambilan sampel, saya menggunakan accidental sampling, adalah pengambilan sampel dengan cara memilih seseorang secara kebetulan. Definisi operasional variabel. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan. Dan variabel serikatnya adalah minat penggunaan aplikasi mobile JKN. Adapun prosedur penelitian ini, yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan dan membatasi masalah. Selanjutnya, menentukan tujuan penelitian. Selanjutnya, melakukan studi pustaka. Selanjutnya, menentukan kerangka berpikir dan hipotesis. Selanjutnya, memilih metode pengumpulan data. Selanjutnya adalah mengumpulkan data. Selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Selanjutnya, menyusun laporan penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang saya gunakan ada 2. Yang pertama, dokumentasi dan kuesioner. Adapun instrumen penelitian ini adalah menggunakan pedoman kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui kuesioner yang akan dibagikan menggunakan Google Form. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, uji validitas dan rentabilitas. Selanjutnya ada editing, coding, processing, dan cleaning. Terus ada uji normalitas. Nah, di mana pada penelitian ini saya menggunakan uji Shapiro-Wilk. Terus analisis statistik deskriptif. Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang terakhir ada uji T. Pengujian hipotesis uji T menggunakan bantuan program SPSS. Baik, itulah pemaparan materi dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Apa gap research dari penelitian sebelumnya dengan penelitian Anda sekarang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab di mana penelitian sebelumnya meneliti penerimaan teknologi dalam konteks yang lebih umum tanpa fokus pada aplikasi mobile JKN dan pendekatan teknologi extension model di Kota Makassar. Apa pembaharuan dari penelitian sebelumnya dan penelitian Anda sekarang? Saya akan langsung menjawab di mana pembaharuan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan saya buat, yakni terletak pada penggunaan pendekatan teknologi extension
model untuk mengeksplorasi variabel yang berhubungan dengan aplikasi Mobile JKN. Berapa pentingkah penelitian ini dilakukan? Penelitian ini penting untuk dilakukan agar memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor yang mempengaruhi pengguna aplikasi JKN dan membantu pengembangan dan implementasi teknologi kesehatan lebih efektif di Indonesia.